Halo guys, jadi beberapa hari yang lalu aku dapat commission dari Sebut Saja Mawar. Tapi ntar dulu, ini beda nih. Bukan commission sketsa realis kayak yang biasanya aku terima, tapi aku disuruh gambar portrait tipografi kayak di videoku yang dulu, yang gambar Jerome Pauline sama video gambar Soekarno. Awalnya aku nggak mau nerima guys, karena sebenarnya aku nggak buka commission tipografi drawing. Tapi mengingat dompet udah banyak sawangnya, jadi aku iyain aja dan bilang menarik nih. Jadi ceritanya, si Sebut Saja Mawar ini minta buat digambarin aktor idolanya Angga Yunanda guys, pakai kata-kata yang berhubungan sama si beliau ini. Nah, karena konsep tipografi drawing itu gambar yang dibikin dari ribuan kata-kata, kayak gambar Soekarnoku dari ribuan kata Indonesia, dan gambar Jerome Pauline-ku dari ribuan rumus matematika sampai pegel, nggak dinotis sama sekali. Jadi aku bilang ke Sebut Saja Mawar kalau gambarnya bebas mau pakai kata apa aja. Dan setelah seharian nunggu balesan, si Mawar pun membalas dengan wes angel. Sejak saat itu senyumku jadi palsu. Oke, aku langsung eksekusi aja. Pertama-tama aku ketik ulang semua kata-katanya di laptop dan aku pisahin per kata dan kalimat biar rapi. Dan setelah selesai, ternyata ada 194 kata dan kalimat guys. Itu masih bentuk kata dan kalimat. Kalau aku hitung per satu kata, totalnya ada 452 kata guys. Why we still here just to suffer. Lanjut, aku bikin sketsanya dulu pakai pensil, baru nanti buat eksekusi gambarnya aku pakai drawing pen. Nah, sketsanya udah jadi, tapi karena aku udah lama nggak bikin tipografi drawing, jadi aku latihan dulu guys. Aku latihan ngelemesin tangan plus latihan nulis rapi lagi. Ya, karena aku udah lama banget nggak nulis. Kalau disuruh nulis pasti kayak cakaran pitik. Terus juga karena gambarnya ini di kertas A4, which is lebih kecil dari yang dulu pernah aku buat, dulu pakai A3. Jadi aku juga latihan bikin tulisannya sekecil mungkin, karena sekarang gambarnya lebih kecil, jadi tulisannya juga harus lebih kecil biar sesuai. Ngono guys. Oke, latihannya cukup, kira-kira segini tulisannya nanti. Oke, sekarang saatnya aku mulai bikin portrait tipografi Angga Yunanda. Lanjut. Di sini aku mulai dari bagian paling gelap dulu guys, kayak rambut, alis, mata, sama bayangan-bayangan yang paling gelap. Buat bagian rambut, gampang nggak sih? Oh jelas, enggak. Soalnya tulisannya harus ngikutin flow rambutnya guys. Jadi kamu bisa bayangin sendiri lah gimana susahnya. Sebenarnya bisa aja tulisannya lurus lempeng gitu, tapi nanti hasilnya nggak estetik kue. Cuma ngeblok hitam gitu tok, nggak ada flownya, nggak kelihatan kayak rambut. Malah kelihatannya kayak koran yang dipotong terus ditempelin gitu tok, kan jelek. Oke, rambutnya udah jadi dan already pegel. BTW aku nulis kata-katanya ini aku urutin guys, dari atas ke bawah, terus ngulang lagi dari atas ke bawah gitu terus, biar gampang. Dan for your information guys, sampai di bagian rambut ini aja aku udah ngulang kata-katanya sebanyak 4 kali, yang artinya 452 kata kali 4. Ya betul, 1800-an kata guys. Why we still here. Sekarang lanjut bagian alis, mata, sama bayangan di mulut. Lanjut. I'm moving up the ladder like my playing ticket. Was living economic till I turn business. My wrist so whippy cold, damn it, I ain't frozen. People come and go and bounce, breaking no hearts we broke. Feeling changing, rapping like weather, she hot and cold. Unpredictable.
Nah, sampai sini sebenarnya aku ragu guys, mau ngelanjutin pakai drawing pen apa enggak. Soalnya drawing pennya buat bagian yang gelap aja. Sedangkan di wajahnya ada shadow yang enggak lebih gelap dari rambut. Jadi kalau tetap pakai drawing pen, shadow wajahnya bakal nyatu sama rambut. Kan jelek. Jadi harusnya pakai drawing pen warna grey. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku pakai pensil 5B aja. Lanjut. Sampai sini kestupitanku terjadi guys. Di sini harusnya ada sedikit highlight di pipi kanannya, tapi udah terlanjur ke blok sampai bawah. Kan anjir. Tapi untungnya ini pakai pensil, jadi bisa dihapus buat bikin highlight kayak gini. Lanjut, challenge lainnya kalau gambar kayak gini udah pasti tulisannya harus rapi, teratur, dan konsisten guys. Bukan kayak aku gini. Ini nggak rapi sama sekali. Tapi BTW meskipun di sini tulisanku kelihatan jelek kalau dilihat dari dekat, tapi dari jauh kelihatan rapi. Itu karena selain diusahakan rapi, juga karena aku nulisnya pakai huruf kapital semua guys. Terus juga tanpa spasi dan tanpa tanda baca kayak titik, koma, dan lainnya. Jadi secara nggak langsung ini ngasih kesan padat dan rapi kalau dilihat dari jauh. Oke, jadinya kayak gini. Looks pretty good lah ya. Bagian yang pakai pensil tadi jadi bagian mid-tone-nya. Jadi ngasih kesan lebih 3D. Terakhir aku tambahin line art buat negasin gambarnya. Of course, line artnya bukan pakai garis, tapi tetap pakai tulisan. But I'm so frustrated.